Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas UTS ya di portal. Untuk tugas-tugasnya saya akan mencoba menjawab sebisa saya yang saya pelajari. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai proses turunnya Al-Quran ya. Proses turunnya Al-Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz termasuk sesuatu yang gaib ya, yang hanya dapat diterima berdasarkan keyakinan ya. Tidak dapat diketahui kecuali hanya Allah sendiri dan orang-orang yang mendapatkan izinnya. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu tidak langsung bisa diketahui oleh orang-orang, hanya menurut keyakinan ya. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu langit yang paling terdekat dengan dunia atau langit yang paling dekat dengan bumi ya. Jadi itu dinamakan Baitul Izzah. Terus yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran turun itu tidak langsung secara keseluruhan terus turun kepada Nabi Muhammad, itu tidak. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi, yaitu jadi ayat-ayatnya itu turunnya bertahap-tahap, tidak langsung keseluruhan semua. Jadi ada sebab-sebabnya ayat ini turun ketika ada peristiwa apa, dan ayat ini turun itu ada kejadian apa. Itu adalah proses turunnya Al-Quran. Terus selanjutnya yaitu mengenai kodifikasinya ya. Kodifikasi yaitu proses pembukuan. Jadi Al-Quran itu turun, ada proses pembukuannya. Yang selama ini Al-Quran kita baca itu dulunya tidak seperti yang sekarang ini, ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW ya, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur ya, kurang lebih selama 23 tahun ya. Dan wahyu ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya. Kemudian Nabi Muhammad menghafal dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Terus selain menghafal ya, para sahabat Nabi Muhammad juga mulai menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada pelepah kurma, tulang belulang, dan batu. Namun penulisan Al-Quran pada masa ini masih belum tersusun secara sistematis. Jadi masih belum tertata rapi seperti sekarang. Selanjutnya yaitu pada periode kedua, yaitu periode pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat ya, terjadi perang antar suku di Jazirah Arab ya. Yang ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam ya, bahwa Al-Quran yang telah dihafal oleh para sahabat akan hilang atau tercampur dengan ayat-ayat yang tidak benar. Jadi untuk mencegah hal tersebut ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, yaitu seorang sahabat yang terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat dan keahliannya dalam menulis Al-Quran, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat. Jadi proses kodifikasinya seperti itu. Dan sahabat Zaid bin Thabit kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut dan menyusun secara sistematis berdasarkan urutan surat dan ayat. Jadi pengumpulannya itu disusun secara sistematis oleh oleh sahabat Zaid bin Thabit. Hasil pengumpulan ini kemudian disebut sebagai Mushaf Abu Bakar. Terus selanjutnya pada periode Khalifah Utsman bin Affan. Jadi periode Khalifah Utsman bin Affan ini ya, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam terkait bacaan Al-Quran ya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dialek bahasa Arab yang
digunakan oleh para sahabat dalam membaca Al-Quran. Untuk mengatasi perpecahan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid bin Sabit ya, yang sahabat tadi pada proses pengumpulan pada Sayyidina Abu Bakar ya, untuk membuat satu mushaf standar yang menjadi rujukan bagi umat Islam. Kemudian sahabat Zaid bin Sabit mengumpulkan mushaf-mushaf yang ada dari berbagai tempat yang telah dikumpulkan tadi untuk melakukan perbandingan. Dari hasil perbandingan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membuat suatu mushaf standar yang disebut sebagai mushaf Utsmani. Dan mushaf Utsmani ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah di dunia Islam ya. Mushaf ini menjadi standar bagi umat Islam hingga saat ini. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu salah satu jasa dari pengkodifikasian pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Terus pertanyaan yang kedua itu mengenai tadi asbabun nuzul kalau nggak salah ya. Jadi asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah proses turunnya Al-Qur'an ya. Jadi asbabun nuzul secara bahasa atau etimologis itu asbabun itu bahasa jamak dari sababun yang artinya sebab. Sedangkan secara terminologis ya, yang dimaksud dengan asbabun nuzul adalah sebab turunnya suatu ayat atau kelompok ayat atau satu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW ya. Yang menjadi sebab itu bisa suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jadi pada waktu proses turunnya ayat-ayat itu tidak langsung secara keseluruhan. Ada peristiwa-peristiwa tertentu sehingga turunnya sebuah ayat. Untuk saat ini yaitu yang saya contohkan pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Nah, ayat tadi yang saya baca itu asbabun nuzulnya yaitu turun sebagai jawaban atas pertanyaan beberapa orang muslim pada waktu itu ya, yang menanyakan tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi waktu itu banyak kebingungan apakah makanan-makanan yang terbiasa dimakan itu halal atau tidak, sehingga turunnya sebuah ayat seperti itu. Ya mungkin beberapa orang muslim pada awal itu khawatir tentang makanan dan minuman yang mereka konsumsi atau mereka makan ya, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat non-muslim yang memiliki kebiasaan makan makanan yang mungkin tidak jelas atau ya makanan yang haram. Jadi seperti itu. Terus pertanyaan ketiga mengenai munasabah ya, munasabah Al-Qur'an ya. Jadi munasabah itu secara bahasa memiliki arti yaitu keserupaan ya atau kedekatan. Jadi secara pemahaman yaitu munasabah adalah mencari kedekatan atau hubungan atau adanya kaitan antara satu ayat atau kelompok ayat dengan ayat dengan kelompok yang lain ya, yang berdekatan baik dengan yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Jadi termasuk mencari kaitan antara ayat yang berada pada akhir sebuah surat dengan ayat yang berada pada awal surat ya. Jadi di sini memang ada beberapa ayat di Al-Qur'an itu kalau kita memahaminya secara satu ayat saja itu kadang menimbulkan pertanyaan yang besar atau pertanyaan yang tidak memahamkan. Jadi harus dikaji ayat-ayat itu apakah ada sambungannya dengan ayat seterusnya atau tidak ya. Sebagaimana ayat yang saya contohkan yaitu pada surat Al-Ma'un ya. Di situ ada ayat fawailul lil musallin ya, yang artinya yaitu celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat.
Nah, ayat itu apabila kok dimaknai satu kata atau satu ayat itu saja, ya kita bingung. Wong sholat kok menjadikan celaka. Terus bagaimana? Oh, ternyata ayat tersebut baru bisa dipahami dengan benar apabila diteruskan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yaitu yang lalai terhadap salatnya, yaitu orang-orang yang lalai, yang lupa, ya. Jadi itu, atau yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Itu adalah penjelasan dari ayat fawailul lil musallin. Tidak bisa dipahami satu ayat saja, tetapi harus alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Terus selanjutnya mengenai apa tadi ya? Soal nomor 4 itu Makkiyah dan Madaniyah, ya, Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan itu ada yang kategori Makkiyah dan kategori Madaniyah. Jadi ada beberapa ciri ayat-ayat yang bisa dikatakan sebagai surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Untuk surat Makkiyah yaitu memiliki ciri, ya, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau berada di kota Mekah, yaitu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Itu surat Makkiyah, ya. Terus surat Makkiyah umumnya mencakup tema-tema keimanan, ya, tauhid, kisah-kisah para nabi dan seruan kepada kebenaran, ya, karena pada waktu Nabi Muhammad di Makkah itu kan memang keimanan orang-orang itu belum sempurna, masih perlu penekanan bahwa ajaran yang kita bawa ini, yaitu ajaran agama Islam ini benar-benar kepada Allah atau ajaran yang dibenarkan oleh Allah, ya. Dan biasanya ayat-ayat Makkiyah ini seringkali lebih bersifat spiritual dan menekankan keimanan dan ketakwaan itu. Terus lagi surat Makkiyah itu juga berbicara tentang perlawanan dan penindasan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan pengikutnya di Mekah. Jadi menceritakan perang-perang dan sebagainya. Itu adalah surat-surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah, ya, yaitu surat yang turun kepada Nabi Muhammad, ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya. Yaitu surat ini, ayat-ayat ini, ya, cenderung lebih praktis dan mengandung aturan-aturan hukum dan pedoman untuk membentuk masyarakat muslim di Madinah. Jadi aturan-aturan kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari itu diterangkan di ayat-ayat atau surat Madaniyah, ya. Mereka membahas masalah tentang sosial, terus perekonomian, politik, hukum dan dihadapi oleh umat muslim. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari, ya. Terus tadi ada yang kelewatan, ya, kayak seperti kalau surat Makkiyah itu biasanya ya ayuhan nasu, ya. Kalau yang Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang orang-orang yang di Makkah itu dulu kan masih belum beriman, masih ragu dengan ajaran Nabi Muhammad atau ajaran agama Islam, ya. Terus surat Madaniyah, ya. Surat Madaniyah yaitu surat tadi yang sudah saya jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu sudah beriman. Terus adapun hikmahnya, ya. Hikmahnya adanya surat Makkiyah dan Madaniyah, ya. Dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad ini, ya, mulai dari ayat yang pertama periode Mekah sampai terakhir, ya, pada program Madinah, kita dapat mengikuti, ya, perjalanan hidup beliau, karena Al-Qur'an Karim adalah sumber utama sirah Rasulullah atau sumber utama ajaran Rasulullah. Jadi jika terjadi perbedaan pendapat antara para sejarawan tentang ajaran-ajaran Rasulullah, ya, maka Al-Qur'an adalah saksi dan hakim yang paling tepat untuk menentukan mana yang benar. Itu adalah hikmahnya. Terus soal yang terakhir yaitu mengenai muhkam dan mutasyabih, ya. Jadi
di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas dan perlu penafsiran khusus ya. Jadi yang muhkam ya, muhkam adalah ayat-ayat yang jelas, mudah dipahami dan tidak memerlukan interpretasi khusus atau tidak perlu pemahaman secara khusus, maknanya sudah jelas dan tidak membingungkan, itu yang muhkam. Sedangkan yang mutasyabih atau ayat-ayat yang bersifat samar atau ambigu itu perlu penafsiran khusus ya. Ya seperti contohnya pada surat Al-Baqarah ya. Untuk yang contoh muhkam yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya. Jadi ayat itu sudah jelas ya bahwa di situ ada perintah tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat ya, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku atau disuruh untuk sholat. Jadi perintahnya itu sudah jelas di situ. Sedangkan untuk contoh ayat mutasyabihat itu terdapat pada surat Abasa ya, ayat 32. Di situ berbunyi wa faqihatau wa abba ya, yang artinya buah-buahan dan rerumputan ya. Pada lafal abba ya, pada lafal abba tadi ya, pada ayat tersebut mutasyabih karena jarangnya digunakan ya, sehingga asing. Oleh karena itu kata abba diartikan rumput-rumputan berdasarkan pemaknaan dari ayat berikutnya, yaitu surat Abasa yang ayat 32 ya, mata'allakum wali an'amikum di situ ya, yang artinya semua itu disediakan untuk kesenangan dan hewan-hewan ternak. Jadi begitulah ya mengenai jawaban saya mengenai UTS, materi yang telah Bapak sampaikan dan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Saya mencoba menjawab sebisanya ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.